Pertama yang para menghormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Muhammad Solahuddin, yang sebentar lagi akan masuk ke dalam chat ini, ke dalam Zoom meeting ini. Dan yang saya hormati ayah, ibu, wali murid dari kelas 6 yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, siang hari ini di tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam acara rapat kegiatan semester 2 atau informasi-informasi yang berkaitan dengan semester 2. Dan saya mau tanya dulu ini, ayah bunda sekalian di rumah gimana kabarnya? Sehat walafiat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat semua ya keluarga ya? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Bapak Ibu sekalian? Liburan ini apa kegiatan mereka nih? Di rumah saja? Di rumah. Mudah-mudahan Pak Rahman doakan insya Allah ya kita semuanya sehat walafiat. Di bulan Rajab ini insya Allah ibadahnya makin kuat lagi. Alhamdulillah yang bisa puasa Ayyamul Bid hari ini yang terakhir, yang hari ketiganya. Kalau nggak ada kesempatan juga Senin dan Kamis juga bisa kita tingkatkan lagi ibadah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan juga kesempatan untuk ya bertemu kembali ya. Karena sudah lama juga kita tidak bertatap muka secara langsung bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama Pak Rahman ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini. Dan tentu saja ini kebahagiaan buat saya, kebahagiaan buat Pak Rahman, karena yang biasanya bertemu atau berinteraksi gitu ya, itu biasanya anak-anak. Nah, ingin sekali gitu ya, kita dalam sebulan sekali kita bisa bertatap muka, mungkin sharing ya, apa-apa yang perkembangan anak-anak di rumah, kemudian juga kabar, yang terpenting nih kabar gitu ya. Bukan hanya chatting, tapi juga kalau seperti ini kan rasanya beda ya Bu ya. Ada kayaknya energi yang tersampaikan dan yang terserap dari berbagai penjuru di Jakarta. Ada Palmerah, ada Kebon Jeruk, ada Tanah Abang, dan yang lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Solah. Alhamdulillah sudah hadir. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu permulaan dari Pak Rahman. Artinya Pak Rahman sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa hadir di sini. Menampakkan wajah saja sudah menjadi sebuah kekuatan. Menampakkan wajah saja sudah merupakan energi, ya, energi buat kita semua, ya, satu sama lain saling menguatkan, gitu. Walaupun ada yang menggendong bayi di sini, ya kan, Mama Septi. Walaupun ada yang sedang kerja, gitu. Ada yang masih aktivitas, tapi ala kulihal, alhamdulillah kita bisa saling menguatkan, ya. Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan arahan
dari Pak Solah selaku kepala sekolah, yang beliau juga ini motivator buat kita. Ya, seorang kepala sekolah, seorang pendidik, seorang motivator juga buat kita semua. Ya, tolong didengarkan baik-baik dan apa yang jadi masalah kita dengarkan, dan kepada Pak Solah saya persilakan. Yang lain di mute, Afwan. Yang lain di tes. Jelas Pak Rahman ya suaranya? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita masih bisa bertemu walaupun kita belum bisa ketemu secara langsung tatap muka, tapi alhamdulillah Allah izinkan kita membersamai pertemuan ini dengan bisa hadir di undangan wali kelas Bapak Rahman yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Salawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hormati dan Bapak Rahman Saleh. Alhamdulillah, semoga beliau dan keluarganya senantiasa Allah berikan selalu kekuatan dan juga kesehatannya. Dan juga buat seluruh orang tua kelas 6 terlebih khusus, semoga kita senantiasa juga Allah berikan kekuatan dan kesehatan dan juga kesabaran atas situasi yang saat ini yang kita sama-sama juga alami. Baik, bismillah, Bapak Ibu yang saya banggakan, di kesempatan ini sebelum nanti Pak Rahman memberikan arahan secara detail terkait dengan pelaksanaan ujian. Jadi momen kita, Bapak Ibu sekalian, kelas 6 itu tinggal hitungan beberapa bulan saja. Oke, tinggal hitungan aktivitas kita di bulan April, nanti masuk di hari Senin, sudah mulai masuk bulan April, itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ujian, termasuk ujian. Maaf ya, Maret ya. Nah, jadi pekan depan bulan Maret dan sampai nanti bulan April itu kita akan mulai pelaksanaan ujian-ujian. Nah, jadi efektif kalau dilihat jadwal efektivitasnya April, paling kalau bonusnya Maret, April, Mei gitu ya, tuntas-tuntas ya di bulan Juni. Tapi biasanya sudah lebih awal. Barusan tadi saya pelajari pelaksanaan ujian US itu dilaksanakan di tanggal 26 April, sebagaimana yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas DKI itu di bulan April. Nah, artinya Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan segala persiapan kita, gitu ya, dengan segala persiapan kita untuk menuju suksesi ujian kelas 6 di tahun ini, sekali lagi kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Pak Rahman selaku wali kelas pasti akan memberikan penguatan untuk bagaimana terus jadi kelas 6 tuh kita sama-sama orang tua kita saling support untuk bisa melaksanakan mensukseskan kegiatan ujian ini, gitu ya. Jadi persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mohon sekali lagi arahan bimbingan bagi seluruh orang tua kelas 6, kita bisa sama-sama untuk turut mensukseskan di beberapa bulan ini agar juga anak-anak kita bisa maksimal meraih prestasi yang terbaik, meraih nilai-nilai yang terbaik.
Karena tentu harapannya buat kita semuanya, pasti setiap kita, satu orang tua pasti mengharapkan anak-anak kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Entah itu SMP, tentu harapan pasti SMP yang terbaik. Paling tidak mendapatkan SMP negeri. Kalau bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP umum. Atau tentu kalau anak-anak kita ingin melanjutkan ke jenjang pesantren. Alhamdulillah saya juga mendapat kabar sebagian besar anak kita kelas 6 sudah tenang, artinya sudah tidak terbebankan lagi dengan pesantren mana, tapi bahkan sudah diterima di pesantren tertentu. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kemudahan buat kita semuanya juga. Nah, jadi bagi yang belum, masih ada kesempatan bagi orang tua yang ingin kira-kira ingin melanjutkan anaknya kemana nih? Ke pesantren apa dan seperti apa? Nah, insya Allah Pak Rahman juga hal ini banyak relasinya. Jadi bisa juga sharing dengan Pak Rahman atau guru-guru yang lainnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi persiapan dengan sebaik-baiknya. Nah, belajar dari tahun yang lalu, karena situasinya sama seperti tahun ini, kemarin kita juga mengikuti kegiatan rapat bersama pengawas, jadi bisa jadi hampir sama pelaksanaan ujian tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu perdana ujian sekolah dalam situasi COVID, maka bisa jadi tahun ini juga akan diulang seperti tahun kemarin. Apa-apa yang kurang di tahun kemarin kita akan evaluasi dan kemudian kita perbaiki. Nah, gambarannya adalah nanti kalau bedanya kita pelaksanaan ujian itu tidak secara tatap langsung, bisa melalui virtual account seperti ini atau Zoom seperti ini atau media-media yang lainnya atau penugasan yang lainnya. Nah, kalaupun ada hal-hal yang sulit terkait dengan keterbatasan kita dalam penggunaan media seperti ini, jikalaupun ada, maka sekali lagi jangan sungkan untuk disampaikan ke wali kelas. Apakah nanti bisa bisa diberikan secara khusus, kebijakan khusus bagi anak-anak yang tertentu yang kesulitan secara media. Jadi kita tetap memberikan toleransi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita lagi-lagi adalah mensukseskan pelaksanaan ujian tersebut. Nah, jadi belajar dari tahun kemarin semua dikelola oleh sekolah. Sampai juga pelaksanaan ujian, prakteknya, dan ijazah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, pesan yang terakhir juga buat para orang tua kelas 6, pastikan anak-anak kita sudah mampu menghafal juz 30. Nah, bagi yang belum, tentu masih ada kesempatan sampai di bulan Juni. Syukur-syukur di bulan Mei atau di bulan April sudah tuntas dan sudah disetorkan ke guru Al-Qur'annya. Jadi Bapak berharap sampai bulan April, Mei atau Juni, bagi anak-anak yang belum mampu atau belum menyelesaikan hafalan juz 30-nya, maka bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ada kesempatan. Mumpung juga situasinya kita masih seperti ini, kemudian kita lebih banyak di rumah, maka manfaatkan. Selain kita belajar tadi membaca, mencari bahan-bahan materi-materi, dan juga kita bisa mempersiapkan hafalannya bagi yang belum menyetorkan hafalan juz 30-nya. Nah, kalau bicara konsekuensi, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara konsekuensi sebenarnya kami juga tidak bisa memberikan ijazah bagi siswa yang belum bisa menuntaskan hafalan juz 30-nya. Itu sebenarnya sebuah konsekuensi yang konsekuensi Bapak Ibu untuk bisa
mendampingi dan sama-sama kita menuntaskan JUS 30 gitu. Ini konsekuensi dari lembaga yang memang juga harus dikuatkan oleh anak-anak kita. Jadi mohon dibantu karena memang keterbatasan tatap muka kita sehingga guru Al-Quran kita tidak bisa pantau setiap harinya, maka kami berharap kepada Bapak Ibu orang tua mohon untuk sama-sama kita mengkuatkan dan mensukseskan selain tadi ujian sekolah dan juga mensukseskan target hafalan JUS 30-nya. Kira-kira jadi nanti saya akan berikan datanya ke wali kelas, siapa siswa yang belum atau yang belum menuntaskan JUS 30-nya. Kurang lebih itu arahan dari saya. Nanti insya Allah dari Bapak Rahman akan banyak memberikan arahan terkait dengan teknisnya dalam pelaksanaan ujian sekolah pada tahun ini di masa COVID ini. Seperti apa dan bagaimana, nanti insya Allah kita akan dengar sama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita sukses selalu untuk orang tua kelas 6 dan juga anak-anak kita semuanya. Saya cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah Pak Salahuddin yang telah menyampaikan arahan-arahannya, dan yang paling kuat tadi ya, tuntasan JUS 30 itu menjadi syarat untuk pengambilan ijazah, gitu ya, sesuai dengan ketentuan lembaga. Terima kasih Pak Solah. Dan kemudian karena kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, saya langsung share. Yuk. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini ya. Baik. Mohon di mute dulu. Bagi yang tidak diizinkan berbicara, mohon untuk di mic-nya dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kemarin kita rapat dalam rapat wali kelas, kemudian kepala sekolah dan pengawas. Jadi kita membahas tentang ujian. Jadi ujian kelas 6 seperti apa sih gitu ya di masa pandemi ini. Jadi sudah setahun ini, artinya sudah hampir 2 angkatan ke belakang kita mengalami situasi COVID. Penjelasan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi hal yang paling penting di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah peniadaan ujian nasional. Ya, di tahun lalu juga sama, ditiadakannya ujian nasional. Tahun ini juga sama, atau kesetaraannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Berkenaan dengan hal ini, maka semua dengan hal yang disebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ujian nasional UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. 2. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan
ujian kelas UK tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maksudnya di sini sebelum angkatan yang COVID ini, gitu ya, ada satu syarat gitu ya kelulusan yaitu UN yang menjadi yang diujikan itu 3, bahasa Indonesia, kemudian IPA dan matematik, 3 pelajaran itu. Namun di tahun 2021 ini hal tersebut tidak ada ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan merupakan syarat kelulusan. Poin ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari program pendidikan. Dalam hal ini adalah kita jenjangnya sekolah dasar. Jadi lulusnya seperti apa kelas 6 di tahun 2021 ini? Nah, disampaikan yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Perlu kita cermati di sini poin A, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa penilaian yang kita lakukan adalah penilaian harian pertama. Kemudian juga penilaian yang kita lakukan adalah keaktifan ketika belajar dari BDR atau PJJ yang kita laksanakan di setiap semesternya. Dan juga nilai-nilai tersebut juga diambil dari PTS, penilaian tengah semester, atau PAS, penilaian akhir semester, atau tugas-tugas praktek yang diberikan oleh wali kelas. Nah, jadi untuk hal seperti ini, mohon kiranya bagi anak-anak kelas 6, khususnya yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, karena ada recordnya semua, ada rekamannya di Pak Rahman melalui WA atau video atau voice note, itu merupakan dasar penilaian semester. Jadi sekali lagi Pak Rahman mohon kerjasamanya, khususnya ya kita semangat untuk mengejar target daripada pencapaian nilai semester 2 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan semua urusannya. Insya Allah. Jadi seperti itu. Nah, poin yang kedua, B, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Sekali lagi, kalau perilaku dan yang ini berkaitan dengan KI 1 dan KI 2 kalau di dalam pembelajaran kurikulum 2013 ya, yaitu sikap ya, aspek yang ada pada KI 1 dan KI 2, ada sikap, ada perilaku, itu merupakan cermin dari rajinnya anak-anak tersebut sholat, kemudian responnya terhadap tugas-tugas dari guru dan yang lain sebagainya. Ya, ditambah lagi, ya ini yang sangat penting sekali ya. Jadi nilai misalkan talaki Qur'annya seperti apa gitu dalam pembelajaran setiap hari. Kadang-kadang juga saya terus terang sebagai wali kelas juga pasti sharing dengan guru-guru yang lain. Ada yang memberikan laporan pasti, tentunya misalkan Pak Rahman, kenapa ya misalkan ketika saya telepon si Fulan misalnya, salah seorang anak kok jarang menjawab nih, atau ada apa sebenarnya gitu kan, tidak mengikuti TTQ dan yang lain sebagainya. Atau juga guru-guru yang lain yang berkaitan dengan kelas 6 gitu ya, misalkan guru matematika atau guru yang lain sedang menyampaikan hal-hal perkembangan tentang siswa.
Nah, maksud Pak Rahman, respon terhadap satu tugas itu merupakan juga perilaku, ya kan? Ya, karena waktunya 10 menit lagi nih saya percepat ya. Jadi itu salah satu yang diukur dalam penilaian. Yang ketiga, yang C, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, walaupun ujian nasional tidak ada, tapi kita ada ujian yang sifatnya untuk ujian akhir ya. Ujian akhir yang juga itu input terhadap nilai kelulusan. Jadi intinya kelulusan kita adalah kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah. Dalam hal ini adalah SD Juara Jakarta Barat. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Di foto aja kalau memang nggak bisa dicatat. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian portofolio evaluasi nilai rapot, nilai sikap prestasi. Oke, ini memang luar biasa kalau dikumpulkan prestasi anak-anak itu juga merupakan penilaian. Penilaian penugasan. Nah, tes luring dan daring. Nah, ini bentuk daring itu kan berarti online. Kalau luring itu sebuah misalkan tugas kemudian dikerjakan beberapa hari, tapi bukan online yang diklik misalnya seperti Google Form, tapi kita kasih penugasan, itu juga sudah kita lakukan. Kemudian juga ya itulah poin-poinnya, ya kira-kira yang mungkin sebagai ujian. Jadi Bapak Ibu wali murid sekalian bisa mengira-ngira bahwasanya penting sekali mempersiapkan ini dengan baik ya. Ini ada jadwal ya, jadwal terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Formnya Excel. Lihat. Jadi untuk SDN atau SDS Kecamatan Palmerah, ini kita sudah belajar sampai dengan bulan Februari ya. Jadi sudah 2 bulan di semester ini. Jadi kalau melihat kalender Aldik, ya kalender pendidikan, jadi PTS, insya Allah kita mulai Senin, ya insya Allah kita mulai Senin, ya dengan nanti ada jadwal yang diujikan, jadwal ujian PTS. Nah, di sini ada pas penilaian akhir semester 2 pada tanggal 5 sampai 9 April 2021. Ini perencanaan secara umum ya, tapi kita akan berpatokan dalam pelaksanaannya kira-kira ya seperti ini. Kemudian juga ada ujian praktek dimulai 27 Maret 2021. Ya, ujian praktek. Ujian praktek itu ada PAI, kemudian ada IPA, ada SPDP, ada PJOK. Kemudian juga kalau untuk bahasa ya kita tes secara lisan ya. Tes secara lisan dari Tajwidul Mufradat yang diberikan. Kemudian libur awal Ramadan 12 sampai 13 April. Ya, kemudian ada ujian tertulis. Nah, ujian tertulis inilah yang merupakan bagian juga yang ditetapkan oleh sekolah sebagai salah satu komponen penilaian akhir kelulusan. Nah, waktunya tanggal 19 sampai 22 April 2021.
Baik, kita lanjutkan. Penilaian, nah ini ada libur akhir Ramadan ya. Libur akhir Ramadan dan Idul Fitri 10 sampai 22 Mei 2021. Libur akhir Ramadan dan Idul Fitri 10 sampai 22 Mei 2021. Lumayan, 12 hari. Dilanjutkan, penilaian akhir semester 2. Nah, ini untuk kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kita longkap saja. Pengolahan nilai rapot semester 2 tanggal 14 sampai 24 Juni 2021. Dan pembagian rapot artinya pembagian kelulusan, artinya dijadwalkan itu 25 Juni. Juga mungkin sama seperti kelas-kelas yang lain gitu, diharapkan ini 25 Juni sudah anak-anak sudah dinyatakan lulus atau tidak lulus gitu kan, tergantung nilainya. Kira-kira itu yang gambaran semester 2 kegiatan kita ke depan. Dan untuk kegiatan PTS ada 2 tema yang kita pelajari di 2 bulan ini, tema 5 dan tema 6 ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bersama Pak Rahman, insya Allah ujiannya 1 jam 60 menit. Senin PJOK, Selasa tema 5. Mudah-mudahan masih ada bukunya nih. Ya, disimpan, kemudian diulang lagi, dipelajari. Term 1 itu biasanya IPA dan IPS. Dan term 2 Bahasa Indonesia dan PPKN. Rabu tema 6, term 1 sama IPA IPS, dan term 2 Bahasa Indonesia dan PPKN. Kamis PAI dan SBDP, Seni Budaya ya. Kemudian hari Jumatnya bersama Pak Yudi ujiannya. Baik, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya cukup padat juga. Ini insya Allah coba saya share di grup nanti. Ya. Kalau dilihat ya cukup padat juga, dan kita diminta ya untuk bukan berleha-leha lagi, artinya bukan berpangku tangan lagi. Banyak materi yang harus kita kejar gitu ya. Kalau dilihat dari bobot materinya, seharusnya kita menyelesaikan 9 tema. Ya, 9 tema. Jadi kita baru tema 6. Nah, kenapa sih waktu pembelajaran itu ada namanya literasi? Ya, literasi itu coba budaya membaca, budaya mungkin bisa mengakses ilmu secara mandiri. Itu kita harus budayakan ke anak-anak supaya rajin membaca. Itu pesan Pak Rahman gitu ya, membaca misalkan minimal sehari 20 halaman. Ya, itu membantu juga untuk anak-anak dalam mempersiapkan ujian. Baik, ini 1 menit lagi. Mohon jika terputus nanti silakan masuk lagi ke link yang sama. Sampai di sini silakan ada pertanyaan boleh ditulis di chat atau langsung buka mic-nya untuk tanya jawab. Pak, mau tanya, kalau untuk mata pelajaran PTS-nya nanti di-share nggak, Pak? Mata pelajaran, iya Bu.
mata pelajaran di share insya Allah. Jadwal ya, Ya. jadwal di share insya Allah di share.